Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang terus mengasihi kehidupan kami. Dan kita mengucap syukur lagi buat anugerah-Mu, buat kemurahan, buat kasih setia-Mu, buat waktu yang masih ada, kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk terus mengasihi Engkau. Terima kasih, kami melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang salam Tuhan. Kembali kita bersyukur berjumpa untuk sesi perenungan firman Tuhan. Di mana pada kali ini kita sudah berada di akhir daripada 2 Korintus, yaitu pasal 13. Dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir. 2 Korintus pasal 13. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Haleluya. Ayat 2. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Ketiga, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Haleluya. Ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Haleluya. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Haleluya. 9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Luar biasa. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Haleluya. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber damai dan damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Haleluya. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Itu sudah akhir daripada kitab 2 Korintus. Nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dan juga saya percaya kepada kita yang ada hari-hari ini, untuk terus dikatakan akhirnya bersukacitalah. Haleluya. Bersukacitalah. Usahakanlah dirimu sempurna. Jadi rupa-rupanya yang sempurna itu ada usaha. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna supaya sempurna. Haleluya. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Syukur sebab Tuhan terus menyertai kita sampai detik ini. Dikatakan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nasihat-nasihat yang terakhir ini adalah merupakan penegasan Paulus supaya dikatakan di ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus yang ada dalam diri kamu? Haleluya. Saya kembali menegaskan kali ini karena ada beberapa umat Kristen, utamanya anak muda, ada beberapa orang yang sering berkata dengan saya, mengartikan sempit keberadaan Tuhan dalam hidup mereka, apalagi kalau bicara tentang Tritunggal. Dipikirnya Tuhan itu terbagi-bagi tiga. Padahal Tuhan itu Maha Kuasa. Dia ada di segala tempat. Haleluya. Maha hadir. Cuma maksudnya karyanya itu ada dalam tiga. Itu yang dimaksud yang Tritunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sebagai yang tidak terhampiri, tapi Bapa itu adalah nyata berwujud dalam firman, Logos, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dikatakan berfirman Allah, maka jadilah semuanya. Dia juga, cuma dalam tiga fase dia bekerja. Nah, ini kita berada di zaman akhir, zaman Roh Kudus, zaman Rohnya yang bekerja dalam hidup kita. Bukan berarti, bahkan ada yang sampai mengartikan berarti waktu Yesus mati, turun menjadi manusia, surga kosong. Tidak, haleluya. Dia datang berwujud dalam daging, tapi dia juga ada. Bapa itu. Ini yang sulit. Kalau memang, makanya saya katakan sering, Kristen itu bukan akal-akalan. Kekristenan itu bukan pakai akal, tetapi pakai roh. Makanya setiap kita harus penuh Roh Kudus untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti pribadi Tuhan. Memang Tuhan tidak bisa diselami. Tidak usah Tuhan, karyanya saja tidak bisa kita selami. Paulus sudah mengatakan itu. Oh, alangkah dalamnya, alangkah lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan. Ada juga di bagian kitab lain. Itu masalah penyelamatan Israel, ketegaran Israel, dan penyelamatan bangsa lain. Dia mengagumi. Oh, alangkah dalamnya hikmah dan pengertian Tuhan. Sungguh tak terselami, tak terselidiki keputusan-keputusan. Makanya tugas kita adalah menerima, mempercayai hakikat Tuhan itu, pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan itu kan ada di segala tempat, maha hadir. Nah, itu makanya Rasul Paulus tuliskan dalam penegasan ini tadi, nasihat-nasihat terakhir. Haleluya, supaya dikatakan jemaat yang ada di Korintus itu tetap berdiri. Makanya dikatakan, ujilah dirimu sendiri.
Uji dari mesin, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Kristus, haleluya, menyatu dengan umatnya, senyawa dengan umatnya. Umat yang menerima dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Maka kehadiran Tuhan itu nyata. Apalagi zaman ini, zaman Roh Kudus, ada dalam roh, dalam rohnya, dalam batin kita. Kehadiran Tuhan itu sempurna. Haleluya. Itulah yang kita boleh renungkan di kitab terakhir ini. Jadi, makanya dikatakan ayat 9 terakhir itu, ada juga nasihat untuk bersuka cita. Nah ini, akhirnya saudara-saudara bersuka cita lah. Kenapa harus bersuka cita? Karena Tuhan ada dalam kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada menyertai kita. Apalagi ini firman masih tertulis, masih ada. Suatu waktu memang firman ini akan diangkat. Haleluya. Tapi ini yang tertulis masih ada, makanya firman itu harus menjadi kehidupan, menjadi rema dalam hidup kita. Haleluya. Itulah gunanya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya firman itu hidup dan berkuasa dalam hidup kita, dan sanggup. Saya sudah pernah katakan bahwa firman itu sanggup mencipta, dan memang mencipta. Firman itu kan dari awal mencipta. Langit dan bumi ada karena firman. Berfirman Allah, jadilah terang, maka jadi. Ya kan? Hanya manusia yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Itu ciptaan yang paling mulia. Kemudian ada yang bertanya kemarin di dunia maya, siapa yang diciptakan duluan? Nah, kalau menurut pernyataan yang disampaikan Tony Daud itu, Lucifer, iblis. Biasa dia di YouTube. Lucifer yang diciptakan duluan, sehingga waktu Adam, waktu manusia diciptakan, dia tidak senang, iri hati, sehingga dia memberontak. Beda dengan manusia tidak memberontak. Manusia hanya diperdaya dari iblis itu sendiri. Karena tadi itu, karena dia memang sudah tidak senang di iblis ini, karena manusia sudah diciptakan, apalagi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim, dengan Bapa, ya kan? Dia tidak berwujud. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita itu lebih mulia daripada kita di atas. Haleluya. Apalagi kalau kita sudah lahir baru. Roh Kudus ada dalam kita adalah kawan sekerja Allah, teman sekerja. Haleluya. Dikatakan aku bukan menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat-sahabatnya Tuhan, dipercayakan. Makanya kita harus fokus dengan Tuhan. Roh kita, hati kita, pikiran kita. Meskipun secara nyata kita masih ada di muka bumi, beraktivitas. Tetapi sesungguhnya dalam alam roh, kita ini sedang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, itulah nasihat saya terakhir. Jadi, makanya katakan, akhirnya, saudara-saudara bersukacitalah, usahakan dirimu supaya sempurna. Sempurna ini dalam arti sesuai dengan apa yang Bapa mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya kan? Sempurna bagi kita itu, kita tidak bisa ukur, tapi Tuhan yang mengukur. Kesempurnaan itu, kalau firman Tuhan katakan itu, nanti kalau yang sempurna sudah datang, baru yang tidak sempurna lenyap. Maksudnya kalau Kristus sudah ketemu muka dengan muka. Jadi maksudnya, pengertian saya sampai hari ini, sebatas saya adalah, sempurna itu adalah kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu sempurna. Makanya dikatakan itu, bersukacita, usahakan dirimu supaya sempurna, ya kan? Kan saya Rasul Paulus di atas tadi, supaya tidak hidup lagi seperti pada waktu masa-masa yang akan datang. Ada yang disebutkan di bawah tadi itu, yang masih hidup dalam rupa-rupa apa dikatakan, ada percabulan apa segala macam, gitu. Nah ini, ayat 9, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras. Ya. Menurut kuasa yang berangkat Tuhan kepada aku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi tugasnya Paulus selalu dia untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Dia selalu membangun jemaat, membangun iman jemaat. Dia tidak pernah bermaksud untuk meruntuhkan iman jemaat.
Haleluya. Jemaat yang dipercaya. Walaupun kondisi jemaat itu seperti jemaat di Korintus banyak perpecahan itu, tetapi Paulus terus memberikan nasihat-nasihat supaya bersatu, ya, supaya sehat sepikir dikatakan tadi. Ya, sehat sepikir. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya percaya sampai hari ini juga itu terus menyertai kita. Kita boleh ada semuanya karena Tuhan. Haleluya. Kita boleh beraktivitas semuanya karena Tuhan. Napas yang masih ada dalam kehidupan kita ini adalah pemberiannya. Itu sebabnya kita bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur setiap hari, setiap waktu. Karena Tuhan selalu ada di kita. Haleluya. Jadi dalam mengakhiri kitab Korintus ini, mari kita terus bersukacita dalam Tuhan, karena kita sudah menjadi orang-orang bagian daripada kerajaan Tuhan, kerajaan surga yang sedang dibangun hari-hari ini. Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, selanjutnya nanti pada video selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab Galatia. Nanti Paulus akan lebih jelas lagi. Haleluya. Bagaimana nasihat-nasihatnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Mungkin sampai sini saja dulu apa yang boleh kita renungkan dalam 2 Korintus pasal 13 daripada tulisan-tulisan ini. Haleluya. Mari kita bersyukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, yang sudah ada di antara kami, bahkan di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada dalam hidup kami. Oleh Roh-Mu yang terus bekerja, memberikan kami sukacita dan sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu sempurna terus menjadi bagian kami. Sebab meskipun manusia kami semakin merosot secara lahir, namun secara batinnya kami terus diperbaharui dari sehari ke sehari, yaitu iman yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan puji namamu, biarlah sukacitamu terus melimpah atas kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu tercurah, sehingga di dalamnya kami terus bersukacita, bukan karena apa-apa, tetapi karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan. Ya, kami terus menikmati Engkau, senantiasa bersama intim dengan Engkau setiap waktu, setiap saat, dimanapun kami berada, kami terus merasakan kehadiran-Mu. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat kita melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Shalom.